Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rihlatul Aulia dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas bab flora dan fauna dengan submateri, definisi flora dan fauna, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di Indonesia, dan hubungan flora dan fauna di Indonesia dengan kegiatan penduduknya. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan bab flora dan fauna dengan submateri persebaran flora dan fauna di dunia, pemanfaatan akan keanekaragaman hayati, dan konservasi flora dan fauna. Nah, selanjutnya kita akan membahas flora dan fauna di dunia. Flora dan fauna di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ada sebaran flora di dunia dan ada sebaran fauna di dunia. Yang pertama, kita akan membahas persebaran flora di dunia. Persebaran flora di dunia dibagi di antaranya ada bioma hutan hujan tropis. Nah, karakteristik hutan hujan tropis sebagai berikut. Yang pertama ada pohon-pohonnya tinggi, rapat dan berdaun lebat. Yang kedua ada dasar hutan ditumbuhi rumput dan lumut sebagai penutup lahan. Ketiga, sinar matahari cukup setiap tahunnya, namun tidak dapat menembus dasar hutan. Yang keempat ada udara di sekitarnya sangat lembab. Dan yang kelima ada curah hujan tinggi setiap tahunnya mencapai 200-250 cm atau per tahun. Dan yang keenam ada vegetasi berkanopi dengan tinggi mencapai 40 meter dan bagian dasar hutan ditumbuhi lumut. Nah, yang B ada bioma hutan musim tropis. Hutan musim tropis terdapat di daerah tropis yang memiliki iklim basah dan musim kemarau yang panjang. Vegetasi pada hutan musim tropis ketika musim kemarau menggunakan daunnya. Hal ini tersebut berfungsi untuk mengurangi penguapan. Di Indonesia, sebaran hujan musim tropis terdapat di sepanjang Pulau Jawa bagian utara dan Sulawesi. Selanjutnya yang C ada bioma hutan gugur. Hutan gugur adalah hutan yang menggugurkan daunnya pada musim dingin. Ketika musim panas, sinar matahari yang diterima cukup tinggi, begitu pula dengan curah hujan dan kelembapan. Keadaan ini menyebabkan pohon-pohon tumbuh tinggi dengan baik. Ketika musim dingin, sinar matahari yang diterima berkurang, begitu pula dengan intensitas curah hujan dan temperatur menurun. Selanjutnya yang D ada bioma taiga. Taiga adalah suatu daerah yang ditumbuhi oleh hutan yang memiliki daun seperti jarum atau sisik yang terdapat di daerah tropis hingga kutub. Kondisi daerah bioma adalah perbedaan suhu antara musim panas dengan musim dingin sangat tinggi, sehingga pertumbuhannya singkat dan berlangsung lambat. Yang E ada bioma tundra. Daerah tundra terdapat pada daerah yang memiliki iklim kutub. Musim dingin ini di daerah tersebut sangat panjang dan intensitas matahari minim atau bahkan tidak ada. Pada musim panas, intensitas penyinaran matahari sangat panjang. Selanjutnya yang F, bioma gurun. Lokasi gurun bergantung pada faktor lintang dan pola angin global. Sebagian besar gurun terletak di antara 15 derajat dan 35 derajat lintang utara dan lintang selatan. Flora yang hidup di gurun adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan minimnya persediaan air, seperti tumbuhan berduri atau tidak berdaun sama sekali. Dan yang C ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput memiliki karakteristik daerah intensitas curah hujan 250 hingga 500 mm per tahunnya. Di beberapa daerah, curah hujan dapat mencapai 1000 mm per tahun. Hujan jarang terjadi di bioma padang rumput sehingga tanaman sulit mendapatkan sumber air. Dan yang kedua, kita akan membahas persebaran fauna di dunia. Yang pertama ada kawasan Nearktik. Persebaran kawasan ini meliputi Amerika Utara, Kanada, dan Greenland. Fauna yang terdapat di kawasan ini seperti tikus air, karibu, bison, muskok, karibau, rakun, kalkun, dan kambing gunung. Yang B ada kawasan neotropik. Persebaran kawasan ini meliputi Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Fauna yang terdapat pada kawasan ini adalah tapir, kukang, penggiling, taucan, antelop, dan kera hidung merah. Selanjutnya yang C ada kawasan Australia. Persebaran kawasan ini meliputi Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Fauna yang hidup pada kawasan ini adalah platypus,
hewan berkantung atau kanguru, kiwi, dan koala. Untuk jenis burung terdapat kasuari, cendrawasih, emu, dan kakak tua. Yang D ada kawasan oriental. Persebaran kawasan ini meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Berbagai hewan mamalia banyak terdapat di kawasan ini seperti harimau, gajah, dan siamang. Badak bertulah satu merupakan salah satu hewan spesifik kawasan ini. Hewan lainnya adalah babi rusa, menanjangan, kera, dan tapir. Yang E ada kawasan Paleartik. Persebaran kawasan ini meliputi wilayah Eropa, sebagian Asia, Himalaya, dan Afrika Utara. Jenis fauna yang terdapat pada kawasan ini bervariasi dikarenakan kondisi lingkungan yang bervariasi pula. Adapun jenis fauna pada kawasan ini adalah sapi, domba, burung robin, dan kerbau. Di daerah lain juga ditemukan hewan seperti rusa kutub, keledai, beruang kutub, dan markopolo. Yang F ada kawasan Ethiopia. Persebaran kawasan ini meliputi wilayah Afrika sebelah selatan, gurun Sahara, dan Madagaskar. Jenis fauna yang khas di daerah ini adalah zebra, okapi, unta, jerapah, dan badak Afrika. Selain itu juga terdapat fauna oriental seperti gajah, badak, dan singa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi keanekaragaman hayati, dan yang kedua ada pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, kita akan membahas definisi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati menurut Kementerian Lingkungan Hidup adalah keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Berdasarkan definisi tentang keanekaragaman hayati, di atas dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup, baik yang terdapat di darat, di laut, dan akuatik lainnya yang mencakup keanekaragaman di dalam spesies, di antara spesies ekosistem. Yang kedua ada pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi kelangsungan hidup manusia. Di sini pemanfaatan keanekaragaman hayati dibagi menjadi 4. Yang pertama ada manfaat dari segi ekonomi, yang kedua ada manfaat dari segi wisata dan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada manfaat dari segi sosial dan budaya, yang terakhir ada manfaat ekologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah kurang mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Akibatnya adalah kerusakan lingkungan karena dalam pemanfaatannya tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Selain alih fungsi lahan, penerbangan liar, dan sebagainya merupakan penyebab utama kerusakan hutan. Kerusakan hutan di Indonesia yang terjadi secara besar-besaran telah mengancam keberadaan ekosistem. Nah, berbagai upaya yang dilakukan untuk memelihara kelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penerapan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan. Misalnya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang perlindungan alam, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada melakukan upaya konservasi yang meliputi didirikannya hutan lindung, cagar alam, Waka Marga Satwa, dan Taman Nasional. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.